Wakil Ketua Komisi 2 mengatakan seluruh honorer akan diangkat menjadi P3K di tahun 2023 ini tanpa terkecuali. Sebanyak 2,3 juta honorer akan diangkat menjadi P3K di tahun 2023 ini. Begini beritanya. Di sini teman-teman dilansir dari kompas.com mengatakan bahwa 2,3 juta honorer akan diangkat jadi P3K. Junimart Girsang mengatakan seluruhnya tidak ada pengecualian. Ini merupakan berita gembira ya teman-teman untuk teman-teman kita tenaga honorer. Nah, kita baca lebih lengkap ya. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang memastikan seluruh tenaga honorer Indonesia akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pengangkatan itu dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pan-RB paling lama pada 28 November 2023 mendatang. Nah, alhamdulillah ya, sudah ada titik terang terkait dengan opsi yang akan diambil untuk teman-teman honorer. Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa ada pengecualian, dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer P3K ini harus terrealisasi paling lambat 28 November tahun ini, ujarnya di Jakarta hari Jumat 14 bulan 4 2023 kemarin. Pengangkatan itu dilakukan kepada 2.360.363 tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara yang tercatat dalam Kemenpan RB. Nah, ini teman-teman. Tinggal teman-teman pastikan apakah teman-teman tercatat di Kemenpan RB. Kalau tercatat, ini merupakan berita gembira dan mudah-mudahan bukan PHP. Ya. Tenaga honorer tersebut terdiri dari para pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga administrasi, tenaga kebersihan, ataupun office boy, satpol PP, dan tenaga honorer lainnya. Junimart menegaskan, tidak ada pengecualian khusus yang menjadi persyaratan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Dengan kata lain, pengangkatan itu bersifat otomatis, ya, tanpa syarat berarti ya teman-teman yang terdata di Kemenpan RB. Pengangkatan ini bersifat otomatis bagi semua honorer, memiliki hak yang sama diangkat menjadi P3K, ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima kompas.com. Oleh karenanya itu, setelah tenaga honorer diangkat menjadi P3K, para kepala daerah dipastikan tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer dengan sewenang-wenang. Ya, artinya ketika sudah selesai yang 2,3 juta ini terangkat menjadi P3K, Pemda dilarang untuk melakukan pengangkatan honorer lagi. Lebih lanjut, di sini mengatakan bahwa terlebih sebanyak 50% dari tenaga honorer nasional saat ini bertugas di pemerintah daerah atau Pemda. Setelah ini, para kepala daerah sudah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer tanpa izin formasi dari Kemenpan RB, terangnya. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP itu juga memaparkan sejumlah catatan dari Komisi 2 DPR RI kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini. Nah, catatan ini penting ya teman-teman, silakan simak. Pertama, tidak ada pemutusan hubungan kerja massal kepada seluruh tenaga honorer. Ya. Kedua, tidak ada pengurangan honorer bagi tenaga honorer yang diterima saat ini. Ya. Ketiga, kebijakan diambil untuk menghindari adanya pembengkakan anggaran. Ya. Keempat, menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Menjadi ASN di sini termasuk menjadi P3K, tentunya jelasnya. Nah, itu ya berita menggembirakan untuk teman-teman kita tenaga honorer. Semoga ini bukan PHP ya. Kalau kita lihat isi beritanya, paling lambat tanggal 28 November 2023 nanti, teman-teman yang berstatus honorer sudah bisa dipastikan akan menjadi ASN di tahun 2023. Ya, semoga ini lancar dan tidak ada kendala ya, dan kedepannya akan dibuka persaingan secara terbuka kepada siapa saja yang ingin menjadi ASN karena tidak ada lagi perekrutan honorer setelah ini. Oke,
Teman-teman, semoga berita ini bermanfaat. Silakan simak terus channel ini, dan kedepannya akan kembali kami aktif untuk memberikan berita terkait dengan tenaga honorer, CASN maupun P3K. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.